Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Harti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan menampilkan hasil PPL siklus 1 saya di SMP Negeri 7 Brebes, kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Topiknya mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil pengamatan dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah semuanya itu berangkat ya. Berarti ibu tidak usah mengabsen satu persatu ya, karena hari ini kelas 8 berangkat semua. Coba ketua kelas memimpin untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebelum ibu menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan menyanyikan lagu P5 yang biasa dinyanyikan pada saat pembelajaran dimulai. Coba semuanya kalian berdiri. Kita nyanyi bersama-sama lagu P5. Apa itu P5? Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Coba ulangi lagi. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang lagu apa? Tepuk semangat. Oke, sekarang duduk kembali. Nih, sebelum ibu memberikan materi tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam laporan hasil observasi, ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran hari ini atau materi ini adalah
diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam laporan hasil observasi, serta peserta didik dapat menulis kedua jenis teks paragraf deskripsi dan eksposisi dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita simak pembelajarannya. Oh ya, ini sebelum pembelajaran ini, coba siapa di antara kalian yang tahu, ya, yang tahu apa sih pengertian dari teks? Nah, apa maksudnya pengertian dari paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Coba barangkali ada yang tahu apa itu pengertian paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Deskripsi adalah paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga membaca dapat melihat, membayangkan dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Nah, kalau paragraf eksposisi apa? Paragraf eksposisi adalah untuk menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Ya, bagus ya, bagus yang disampaikan atau yang sudah disebutkan, dijelaskan oleh Raihan ya. Coba tepuk tangan buat Raihan. Jadi Ibu ulangi lagi yang disebut dengan atau apa pengertian dari paragraf ekspos, apa paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggunakan suatu, apa maksudnya? Paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci atau secara detail, ya, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Atau bisa juga pengertiannya, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan, ya, secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Paham ya? Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi, apa? Ya, apakah kata kunci? Apakah kata kunci yang tepat untuk dapat membedakan antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Nah, itu kata kuncinya itu terletak pada apa itu kata ya paragraf? Ya, coba Siti. Paragraf deskripsi kunci menggambarkan, paragraf eksposisi kata kunci informasi. Ya, betul ya. Yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Silviana itu betul ya. Tepuk tangan buat Silviana. Ya, jadi kata kunci. Nah, kata kunci pada paragraf deskripsi itu terletak pada menggambarkannya, ya, menggambarkan sesuatu hal yang dideskripsikan. Sedangkan kata kunci pada paragraf eksposisi itu apa? Informasi, menyampaikan informasinya, ya, menyampaikan informasi yang apa? Yang yang dijelaskan, ya, yang dipaparkan. Itu maksud dari tadi kata kunci, ya, pada paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Sekarang pertanyaan yang kedua ya, apakah kata kunci yang tepat untuk dapat membedakan antara paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Coba Mutmainah. Kata kunci
yang membedakan paragraf deskripsi dan eksposisi adalah terletak pada cara membacakan sebuah keadaan terdapat pada paragraf deskripsi, sedangkan kata kunci pada paragraf eksposisi terletak pada informasi yang diberikan. Ya, tepat sekali, tepuk tangan buat Mutmainah. Ya, jadi pendapatnya tepat sekali ya. Nah, bagus. Jadi Ibu ulangi, kata kunci yang membedakan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi adalah terletak pada ya, cara menggambarkan sebuah keadaan. Nah, itu terdapat pada paragraf yang deskripsi. Sedangkan paragraf eksposisi, ya, itu kata kuncinya adalah terletak pada informasi yang dikandung. Yang ketiga, pernahkah kalian menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi? Pernah tidak? Ada? Paragraf pernah menulis tidak? Pernah? Pernah pada waktu menulis buku harian. Coba ulangi. Pernah pada waktu. Ya, betul ya. Jadi tadi ya penjelasan atau pendapat dari Jazilatun Mutiara apa ya? Mutmainah ya. Mutmainah itu bahwa pernah menulis ya, menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi pada buku harian. Nah itu ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaan tadi untuk memancing kalian sebelum pembelajaran. Paham ya anak-anak ya? Paham tidak? Paham tidak? Paham ya. Nah kita lanjutkan ke materi. Sekarang kalian bisa melihat materinya pada buku paket halaman 23. Nah, kalian bisa simak video yang ada di YouTube. Subbab E mengidentifikasi paragraf paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Kata kunci dari paragraf deskripsi adalah menggambarkan. Sedangkan paragraf eksposisi, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda Kalian sudah menyimak ya video pembelajaran yang berjudul tadi mengisi apa paragraf eksposisi. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yasmin. Liter. Selain itu, termasuk paragraf apa itu? Ya, tepat sekali. Termasuk paragraf eksposisi. Nah, mengapa termasuk paragraf eksposisi itu pada paragraf 1? Karena isinya itu berupa informasi ya.
karena isinya itu berupa informasi. Sekarang pada paragraf yang kedua, berarti pada soal nomor 2, siapa yang bisa? Asani? Yang keras? Termasuk paragraf apa itu? Termasuk paragraf deskripsi. Ya, termasuk paragraf deskripsi itu pada contoh yang nomor 2 ya, maksudnya soal nomor 2. Karena berupa apa? Menggambarkan, melukiskan tentang sesuatu yang dideskripsikan. Pertanyaan yang ketiga atau soal yang ketiga pada buku paket, siapa yang bisa? Oh, Irana, kan? Irana tadi. Termasuk paragraf apa itu? Paragraf termasuk paragraf eksposisi ya, termasuk paragraf eksposisi karena memaparkan informasi ya, tentang sesuatu hal yang diinformasikan. Yang terakhir pada soal yang kelima ya, coba yang kelima, siapa yang bisa? Soal yang kelima itu termasuk paragraf apa? Maulana paragraf ini. Kita baru mengingat bahwa kamera punya peran dari memiliki paku bagian di bagian belakang. Bersepedanya terletak di sebelah sebelah kanan, atas kiri ke tinggi, kanan kiri dan kanannya berfungsi untuk melihat jika ada kendaraan dari belakang. Termasuk paragraf apa itu tadi pada soal nomor 5? Ya betul, tepat sekali ya. Termasuk paragraf deskripsi ya, itu. Jadi yang dikatakan Maulana itu termasuk paragraf deskripsi. Karena apa? Tadi menggambarkan tentang sebuah sepeda ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya, sudah bisa membedakan mana yang termasuk paragraf deskripsi, mana wacana yang termasuk paragraf eksposisi. Nah, sekarang tadi itu kegiatan ya, tugas kegiatan 5. Sekarang berikutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian bisa lihat pada buku paket halaman 27 ya. Ini di sini kalian disuruh membuat buku pintar bersama kelompok. Jadi membuat paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi pada kegiatan 6. Perintahnya ya, bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut, kemudian didiskusikan bersama teman kalian. Yang pertama, setiap anggota kelompok membuat kartu-kartu berisi contoh paragraf deskripsi dan contoh paragraf eksposisi. Yang kedua, petunjuk yang kedua, diskusikan bentuk buku pintar yang akan kalian buat. Yang ketiga, letakkan kartu-kartu contoh paragraf kalian pada buku pintar tersebut. Kalian dapat menjadikan buku pintar pada gambar di bawah ini sebagai inspirasi. Maksudnya nanti ibu bagi kelompok ya, jadi bukan ibu bagi kelompok. Jadi kalian itu ya mencari ya kelompoknya sendiri ya, bebas kalian memilih kelompoknya, tapi dengan cara kalian memakai kartu atau nomor ya, nomor. Jadi ambil nomor satu persatu. Jadi kamu misalnya satu anak mengambil satu nomor, nanti dikelompokkan satu ya. Misalnya saya dapatnya nomor 1, berarti nanti gabung di kelompok 1. Saya dapatnya nomor 2, berarti gabung di kelompok 2. Begitu ya. Nah, coba mulai dari
Putra. Ambil satu kelintingan, dibuka kelintingannya, kemudian langsung ke menuju ini kelompok satu ya. Misalnya kelompok satu berarti di sini ya, di sini. Nanti menghadapnya ke sini ya. Ada apa berhadapan? 4. Kamu nomor berapa? 1. Coba diingat-ingat ya. Tadi lagi. Kamu ambil lagi. Diingat-ingat nomor urutnya kalian ke nomor kelompoknya. Coba. Terus ya 1. Orang di situ. Dicetak. Ya. Ambil lagi. Dipegang kalian dulu. Ambil kelompoknya. Ambil. Berikutnya ambil 1 kelintingan, ambil 1 kelintingan. Ingat-ingat kamu kelompoknya berapa nomornya? Ambil 1 kelintingan. Ambil 1 kelintingan. Kelompok 1. Itu kan kalian membuat paragraf deskripsi ya, berarti menulis ya. Menulis paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Jadi kalian bebas memilih buku pintar, menulis tentang buku diari, apa menulis tentang cerita komedi, apa menulis tentang cita-cita, menulis puisi, atau menulis cerita petualang. Nah itu kalian bebas, setiap kelompok itu bebas memilih ya, menulis paragraf deskripsi dan eksposisi dengan sesuka hati ya. Tidak, Bu. Nah, sekarang coba dari kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 4, Bu. Dari kelompok mana yang mau tampil? Ya, 1. 4, Bu. Ya. Kelompok 1 ayo tampil semua ke depan. Yuk, maju yuk. Mempresentasikan 3 orang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami tentang menulis cerita petualangan. Paragraf deskripsi hari ini aku pergi ke pantai Radisama, Indah atau Marin, di desa Radisama Barat, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pantainya indah sekali dengan pasir yang lembut terhampar luas dan menghitam. Banyak pohon-pohon di sepanjang jalan yang mau menuju ke pantai tersebut. Kemudian ombak yang mengandung berat, namun gemuruh suaranya mendebarkan hati. Perjalanan melelahkan terbayar dengan indahnya pantai Radisama indah. Paragraf eksposisi. Gunung Kelut menjadi destinasi wisata alam yang sangat menarik. Setiap hari libur banyak wisatawan pergi ke sana, melewati jalan berkelok dengan pemandangan alam yang indah di kiri dan kanan. Banyaknya wisatawan ke Gunung Kelut karena akses jalan menuju ke sana sudah sangat mudah. Pengunjung akan puas dengan seluruhan alam dan awan di puncak Gunung Kelut. Ya, bagus sekali ya, tadi sudah mempresentasikan ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 5. Ya. Tadi sudah masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan ya hasil karyanya tentang membuat ya atau menulis buku pintar. Setiap kelompok itu ada yang menulis buku diari, buku cerita komedi, buku puisi, ya menulis puisi, menulis cerita petualangan dan lain-lain. Sekarang Ibu lanjutkan. Ya. Tadi dari ya kesimpulan dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa siapa yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bahkan sudah
tayangkan di LCD. Coba siapa yang bisa mengumpulkan? Oh ya, Asani. Kesimpulan didapat dari materi yang dalam satu yang menggambarkan suatu hal yang terperinci dan detail seperti dapat dilihat di video, dilakukan dan dirasakan. Sedangkan paragraf eksposisi merupakan paragraf yang mengungkapkan maksud dan tujuan tertentu atau membantu memperoleh pengembangan pengetahuan. Kedua, paragraf deskripsi terletak pada cara menggambarkan sebuah keadaan. Paragraf eksposisi terletak pada informasi yang dibantunya. Juga paragraf deskripsi kemudian menggambarkan suatu hal kritis, sedangkan paragraf mengaitkan atau menyampaikan sebuah informasi. Ya, itu hasil kesimpulan yang sudah disampaikan oleh ya Ananda Ahsani. Nah, Ibu ulangi lagi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa paragraf deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan, melukiskan suatu hal yang terprediksi dan detail. Ya. Sedangkan paragraf eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan maksud dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh suatu pengetahuan. Ya. Kemudian kata kunci pada paragraf deskripsi terletak pada cara menggambarkan sebuah keadaannya. Nah, sedangkan paragraf eksposisi kata kuncinya terletak pada informasi yang dikandungnya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail dan terperinci, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan untuk menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Nah, dari materi tersebut, kalian senang atau tidak pembelajaran hari ini? Senang. Bisa diterima atau tidak? Bisa. Kalau bisa diterima, nanti Ibu pertemuan berikutnya atau minggu depan kita bahas mengenai menulis slogan, poster, iklan, dan sebagainya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum materi ini ditutup, coba berdoa dulu untuk penutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum